Daftar tokoh anarkis. 1. Alexander Berkman. Lahir tanggal 21 November tahun 1870, meninggal tanggal 28 Juni tahun 1936 pada umur 65 tahun, adalah seorang penulis asal Rusia dan juga seorang aktivis yang hidup dan banyak menghabiskan waktunya dalam bekerja di Amerika Serikat, di mana dia adalah seorang anggota terkemuka dari sebuah pergerakan anarkis di sana. Berkman mempunyai hubungan yang erat dengan Emma Goldman, salah seorang tokoh anarkis kelahiran Lituania. Dengannya pula ia sering berkolaborasi dan mengorganisir kampanye hak-hak sipil dan kampanye anti-perang. 2. Bajin. Lahir di Chengdu, Sichuan, tanggal 25 November tahun 1904, meninggal di Shanghai tanggal 17 Oktober tahun 2005 pada umur 100 tahun, adalah nama pena dari penulis kontemporer Cina, Liao Tang, dan juga disebut vegan. Karyanya yang terkenal adalah trilogi guncangan yang terdiri dari Jia, Chun dan Qiyu. Trilogi itu berpusat pada penulisan tentang pergulatan keluarga-keluarga dalam menghadapi peralihan pemerintahan Cina ke komunisme. 3. Daniel Mark Cohn-Bendit. Lahir tanggal 4 April tahun 1945, adalah seorang politikus Eropa dan pemimpin demonstrasi mahasiswa pada kerusuhan Mei tahun 1968 di Perancis. Ia juga dikenal pada waktu itu sebagai Denisi Merah. Saat ini ia adalah salah satu presiden dari kelompok Aliansi Hijau Eropa. 4. Emma Goldman. Lahir tanggal 27 Juni tahun 1869, meninggal tanggal 14 Mei tahun 1940 pada umur 70 tahun, adalah seorang anarko-komunis yang juga merupakan seorang feminis anarkis kelahiran Lituania. Emma Goldman merupakan seorang penulis yang aktif dan ia menjadi salah seorang simbol pergerakan feminisme. 5. Enrico Malatesta. Lahir di Santa Maria Capus Vetere, tanggal 14 Desember tahun 1853, meninggal di Roma tanggal 22 Juli tahun 1932 pada umur 78 tahun, adalah seorang penganut sekaligus pemikir anarko-komunis bersama dengan temannya Peter Kropotkin. Dia percaya bahwa revolusi anarkis akan segera terjadi. Dia banyak menghabiskan waktu hidupnya berada dalam pengasingan dari tanah kelahirannya Italia, dan lebih dari 10 tahun berada di dalam penjara. Dia banyak menulis dan menjadi editor surat kabar radikal, serta ia juga merupakan salah seorang teman dari Mikhail Bakunin. 6. Pangeran Lev Nikolayevich Tolstoy. Biasa disebut sebagai Leo Tolstoy. Lahir tanggal 9 September tahun 1828. Meninggal tanggal 20 November tahun 1910, adalah seorang sastrawan Rusia, pembaharu sosial, pasifis, anarkis Kristen, vegetarian, pemikiran moral, dan seorang anggota berpengaruh dari keluarga Tolstoy. 7. Johann Caspar Schmidt. Lahir tanggal 25 Oktober tahun 1806, meninggal tanggal 26 Juni tahun 1856 pada umur 49 tahun. Lebih dikenal dengan nama samarannya, Max Stirner, adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan teorinya tentang individualisme radikal, terutama individualisme anarkis, dan sebagai salah satu pendahulu nihilisme, eksistensialisme, teori psikoanalitika, dan pasca-modernisme. Karya terpenting Stirner adalah buku berjudul Individu dan Miliknya yang terbit di Leipzig pada tahun 1845. Ia meninggal pada tahun 1856. Stirner memberikan prioritas kepada kehendak dan insting manusia mengatasi akal budi.
dan dengan begitu ia mendorong suatu individualisme radikal. Setiap manusia unik dan bebas dari segala sesuatu. Bagi Stirner, yang bernilai hanyalah diri manusia itu sendiri. Sehingga segala bentuk peraturan, ide-ide agamawi, dan nilai-nilai kemanusiaan lain dianggap sebagai ilusi dan hipnotis bagi masyarakat. Satu-satunya tujuan hidup seorang manusia adalah dirinya sendiri. Wahana politik dan filsafat utamanya adalah persatuan kaum egois. 8. Mikhail Alexandrovich Bakunin, lahir tanggal 30 Mei tahun 1814, meninggal tanggal 1 Juli tahun 1876 pada umur 62 tahun, adalah seorang tokoh politik Rusia. Bakunin adalah salah satu dari pemikir anarkis terbaik. Bahkan banyak yang menyebut bahwa ia adalah salah satu pendiri gerakan anarkisme. 9. Avraam Noam Chomsky, lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, meninggal tanggal 7 Desember tahun 1928. Umur 91 tahun, adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. 10. Pierre-Joseph Proudhon, lahir di Besançon, Prancis, tanggal 15 Januari tahun 1809, meninggal di Passy, Paris, Prancis. Tanggal 19 Januari tahun 1865 pada umur 56 tahun, adalah seorang pakar ekonomi berkebangsaan Prancis dan juga seorang filosofi sosialis, dan merupakan orang yang pertama kali menyebut dirinya sebagai seorang anarkis. Sekaligus salah seorang pemikir anarkis yang pertama. Proudhon lahir di Besançon, Prancis. Proudhon terkenal dengan pernyataan kerasnya bahwa hak milik pribadi adalah pencurian. 11. Prince Peter Alexeyevich Kropotkin, lahir tanggal 9 Desember tahun 1842, meninggal tanggal 8 Februari tahun 1921 pada umur 78 tahun, merupakan salah seorang ahli biologi, ahli geografi, filsuf sekaligus tokoh anarkis Rusia yang terkemuka, dan juga merupakan salah seorang yang pertama kali menganjurkan anarkis komunisme. Bentuk masyarakat yang sering ia anjurkan selama hidupnya adalah bentuk masyarakat komunal yang terbebas dari pengaruh pemerintahan pusat. Karena gelarnya sebagai seorang pangeran, prince, dan keulungannya sebagai seorang anarkis antara penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, membuat ia sering dijuluki sebagai pangeran anarkis. Beberapa kalangan kaum kontemporer melihat ia sebagai sosok yang nyaris sempurna. Oscar Wilde menyebutnya Kristus baru yang lahir di Rusia. Dia banyak menghasilkan buku-buku, pamflet, dan artikel-artikel. Karyanya yang paling terkemuka adalah The Conquest of Bread and Field dan Field, Factories and Workshops, dan prinsip ilmiah yang ia tawarkan, Mutual Life, A Factor of Evolution. Ia juga merupakan seorang kontributor 1911 Encyclopedia Britannica. 12. William Godwin, lahir tanggal 3 Maret tahun 1756 sampai 7 April tahun 1836, adalah seorang penulis ilmu politik dan juga seorang novelis asal Inggris. Tak ada yang bisa lebih menyedihkan. Hanya ada satu keberatan cukup besar yang tampaknya menentang segala keutamaan ini, menentang suatu pendidikan libertarian. Si pengajar ketakutan sejak awal, dan berkata, bagaimana mungkin saya bisa membuat kerja literatur menjadi suatu objek yang menyenangkan, lagi pula. Bagaimana mungkin saya bisa menjaga kesenangan ini dengan segala daya kekuatannya, kendati ada kemerosotan semangat yang akan terjadi setiap hari.
Dan kendati ada perubahan kualitas yang terjadi pada hampir segala gairah manusia, bahwa semangatnya sirna seiring surutnya kebaruan objek itu. Tak ada yang bisa lebih menyedihkan daripada kondisi guru dalam corak-corak pendidikan masa kini. Dia adalah yang terburuk dari para budak. Dia diasingkan ke pemenjaraan yang paling buruk. Seperti orang malang yang ditimpa nasib sial di sebuah kota yang hancur lebur. Dia dihancurkan agar yang lain bisa hidup. Dia dipandang sebagai seorang tiran oleh orang-orang yang berada di bawah wilayah hukumnya, dan dia memang seorang tiran. Dia merusak kesenangan-kesenangan mereka. Dia memberi kepada masing-masing siswa sebagian dari kerjanya yang tidak dia senangi. Dia memantau ketidakberesan dan kesalahan mereka. Dia terbiasa berbicara kepada mereka dengan nada mendikte dan mengecam. Dia adalah sang pesuruh untuk menghukum kebodohan mereka. Dia hidup sendirian di tengah kumpulan banyak orang.